Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhfadlil dari PT Bersama Satu Misi, yang saat ini kita akan berbagi pengetahuan tentang ISO, mulai dari pengertian dan secara ISO 9001, 14001, 45001, dan lain-lainnya. Kemudian teman-teman bisa mengunjungi di web kami di masasi.co.id, kemudian di channel @masasi konsultan ISO, atau jika kurang jelas boleh teman-teman telepon atau WA di nomor 0856 4282 1708 ataupun di nomor 0812 8065 0356. Dimulai dari pengertian ISO. Ya, ISO adalah banyak orang menyebut ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization. Walaupun itu sebetulnya kurang tepat. Yang tepat adalah ISO adalah suatu organisasi internasional yang mengelola dan menetapkan standarisasi secara internasional, terutama di bidang industrial dan komersial. Itulah sebetulnya definisi dari ISO itu sendiri. Kemudian kita lihat sejarah ISO. Di sana disampaikan didirikan tanggal 23 Februari 1947 di Jenewa, Swiss, yang awalnya diprakarsai delegasi 25 negara, yang sekarang keanggotaannya sudah sekitar 167 negara yang tergabung dan berpartisipasi dalam menentukan standar. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa saat ini ISO telah merilis sekitar 24.194 standar internasional untuk bisnis, baik di bidang pemerintahan maupun di masyarakat umum. Lalu, apa manfaat ISO kepada perusahaan yang mengimplementasikannya? Di antaranya yaitu 1, ISO dapat meningkatkan image perusahaan, ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan pelanggan, ya. Kemudian sistem dokumentasi seperti manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan form tersusun dengan rapih. Kemudian apa lagi? Disiplin karyawan dalam bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan berlaku. Kemudian apa lagi? Disiplin dalam pencatatan dan pelaporan hasil kerja. Jaminan mutu produk dan layanan terjamin. Kemudian potensi terjadinya kecelakaan dan pencemaran teridentifikasi dan dilakukan pengendalian. Kemudian potensi terjadinya korupsi teratasi dan dapat dicegah. Kemudian potensi terjadinya keracunan makanan dapat dihindari. Itu kira-kira manfaat bagi perusahaan yang mengimplementasikan ISO, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain yang tidak tertera di dalam slide ini. Kemudian manfaat apa yang dapat kita rasakan sehari-hari dalam menjalankan ISO? Yang pertama, kita bisa lihat SIM card, ya. SIM card pembuatannya sudah terstandarisasi, sehingga setiap provider HP akan membuat ukuran SIM card yang sama atau standar. Sehingga ketika kita mengganti HP, tidak harus mengganti SIM card. Bayangkan kalau masing-masing provider HP tidak menstandarisasi pembuatan SIM card-nya. Sehingga pada saat kita mengganti HP, maka satu paket harus mengganti dengan SIM card-nya. Yang secara otomatis ketika SIM card-nya ganti, maka nomor kartunya atau nomor kontaknya jadi berganti, ya. Yang ini sangat merepotkan karena nomor kontak yang pertama sudah tersebar kemana-mana sebagai kontak person.
Kemudian apalagi manfaat yang bisa kita rasakan sehari-hari berkaitan dengan ISO atau berkaitan dengan standar. Yang kedua adalah kartu ATM, ya. Kartu ATM sudah terstandarisasi sehingga setiap kartu ATM berukuran sama, sehingga kartu ATM dapat digunakan sebagai alat transaksi di berbagai negara. Ya, kita bisa bayangkan ketika kartunya tidak terstandarisasi, maka kartu ATM yang kita miliki di Indonesia tidak dapat digunakan di luar negeri karena ukuran yang berbeda. Ya, tidak bisa masuk box transaksi di ATM-nya. Baik, sampai di sini dulu. Next video, Mas Asi Konsultan akan menayangkan apa saja jenis ISO yang ada dan apa fungsi serta tujuan dari masing-masing ISO tersebut. Buat rekan-rekan yang merasa pengetahuan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sayangi bumi kita dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.